Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya berbincang-bincang dengan Ketua Kadin Kabupaten Pekalongan, Bapak Haji Failasuf. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Pak Haji, sangat senang saya bertemu dengan Pak Haji pada kesempatan dengan ini. senang hati. Saya mau bertanya tentang beberapa hal, terutama tentang batik, Pak Haji. Iya. Ini pandemi kan dari Maret sampai Februari belum selesai. Bisa diceritakan, Pak Haji, penjualan batik terutama dari Maret sampai Desember ini seperti apa? Iya. Jadi bulan Maret awal, Betul. pandemi masuk ke Indonesia, Iya. gitu ya. Sampai 4 bulan pertama, Betul. itu penjualan batik lockdown. Ya. Iya, Jadi iya. semua aktivitas berhenti, Betul. proses produksi, proses penjualan, Betul. administrasi juga sempat berhenti. Betul. Betul. Namun alhamdulillah setelah 4 bulan berjalan kita mulai naik karena beberapa order kita sudah siap untuk dibuat, kemudian dikerjakan, Betul. dan bisa dikerjakan selama sekitar 3 bulan lah. Jadi praktis kita 7 bulan pertama aman lah ya. Namun setelah itu sampai sekarang Iya. kondisinya sangat menurun sekali. Baik. Ini dirasakan oleh para pengrajin yang skala besar, Iya. menengah maupun kecil. Semua Semua kalangan kena imbasnya, kalau ya? batik. Betul. Oke. Namun pandemi ini ada beberapa hikmah Betul. penjualan, terutama yang membuat baju-baju seperti daster, Iya, iya, kemudian masker. Betul. Betul. Itu sempat diuntungkan dengan Iya. keadaan itu, sehingga Iya. waktu itu booming baju daster batik, terutama kemudian master batik. Itu berarti segmen ibu-ibu ya, Pak Haji? Segmennya kalau daster ibu-ibu, Ya, ya. kalau masker bebas gitu ya. All segmen, betul. All segmen. Betul, betul. Itu ketika yang lockdown itu berapa bulan pertama? Berapa bulan pertama itu? Kira-kira lockdown total itu sekitar 3 bulan. 3 ya, bulan 3 pertama. bulan sampai 4 bulan. Tapi setelah itu Agak mulai sudah mulai. membaik, Saya ingat ya? ketika ketika pandemi masuk itu kan bulan Maret sebelum hari raya. Iya. Sebelum hari raya, kemudian peringatan untuk lockdown itu puasa, Ya, kemudian ya. hari raya sendiri, kemudian Betul. hari raya awal itu sudah mulai agak mendengek gitu. Betul, betul. Ini di Kota Pekalongan kan ada Stono, kemudian ada Grand Pantura. Ya. Kondisinya seperti apa, Pak Haji? Kalau di Pekalongan itu ada beberapa tempat yang memang bagus, ada yang tempat sepi ya. Iya. Yang bagus itu antara lain satu grosir Stono itu bagus. Oh, masih masih ini ya? tetap bagus karena Oke. diuntungkan dengan tol itu lewat Exital ya? exit tol lewat Pekalongan. Betul. Kemudian untuk Pekalongan Selatan itu namanya BBC ya. Ya, ya. Jadi Buaran Batik Center ya. Buaran Batik Center itu salah satu penjualan terbesar Oh, kok grosir bisa ya? di Pekalongan gitu ya. Sekarang ini, Sekarang ini bahkan ini. mungkin sudah setahun ini ya. dibanding dengan Stono lebih besaran BBC? Lebih besar dari BBC karena mereka satu fokus di harga-harga murah, Iya. kedua di partai grosir atau kulaan itu dari mana-mana gitu ya, Itu- orang datang maupun Iya. komunikasi kayak gitu. Pelakunya siapa itu? Rata-rata kalau produsennya memang produsen Lama. lama Iya, gitu ya, iya, baik. tapi para marketingnya itu rata-rata malah anak muda, reseller-resellernya kayak gitu. Tapi memang itu sebelum pandemi pun Sudah mereka mulai. sudah mulai Iya. Cuman bagus boomingnya saat pandemi. karena mereka main online. Ah. Jadi adanya pandemi ini Iya, gitu ya, iya. berhenti pasarnya, tapi online-nya masih tetap berjalan. Berarti ada perubahan market dari konvensional marketing ke digital marketing ya, Pak Haji? Iya, kita memang suka tidak suka, mau tidak mau. Iya. Jadi era sekarang itu era digital marketing atau online shop kayak gitu ya. Betul. Bagaimana sih kita dari
penjualan offline menjadi online. Betul. Bagaimana kita punya showroom, tetapi kita punya sarana digital marketing, online shop itu suka tidak suka, mau tidak mau kita harus berubah. Harus berubah. Tidak yang besar, tidak yang menengah, tidak yang kecil, semua harus berubah. Sehingga tradisi inilah yang mengubah semuanya. Gitu ya. Termasuk kami juga seperti itu, mengubah dari offline ke online. Toko-toko kami yang offline itu banyak yang ditutup menjadi online gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau gitu bagaimana nasib pasar Klewer sama pasar Tanah Abang ya? Itu yang memang dikhawatirkan. Tanah Abang sendiri sekarang sudah tidak efektif untuk jualan karena memang satu memang ditutup kemudian penjualan juga dibatasi orangnya, gitu. Kemudian tradisi online itu sudah menyebar, gitu. Tidak bisa ditahan ya? Tidak bisa ditahan. Suka tidak suka, mau tidak mau harus berubah. Ya, pertanyaannya begini, tingkat kesadaran pembatik bahwa ini sudah berubah dari konvensional marketing ke digital marketing ini sampai berapa persen mereka yang pembatik ini punya kesadaran? Kalau mereka yang cukup pengetahuan tentang dunia online itu bagus, mereka akan sadar dengan cepat itu. Kemudian ada beberapa memang anak-anak remaja yang memang dunianya digital, dunianya online, mereka ikut menjadi reseller atau bekerja di tempat perusahaan bagian digital marketing. Kemudian ada beberapa yang memang tradisional sekali, yang mereka tidak tahu gitu ya perkembangan zaman, tidak ngerti tentang digital marketing, tidak ngerti tentang online shop. Ya mereka menunggu, harapannya pandemi ini selesai, kemudian kita berubah, kembali lagi normal seperti biasa. Ya, berharap itu ya yang. Tapi kita nggak tahu mau sampai kapan, mau setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bahkan prediksi dari beberapa ilmuwan, informasi dari beberapa negara gitu ya di dunia online itu, bahwa pandemi ini tidak akan berhenti dan virus corona itu tidak akan hilang gitu ya. Sehingga ya sudah, kita harus menghadapinya gitu ya. Anak-anak muda kan sebetulnya mereka ahli di digital marketing, tetapi minim di produk kan. Ya, betul. Mungkin nggak ada kolaborasi antara produsen dengan yang anak-anak muda yang memarketingkan? Itulah pentingnya kolaborasi. Yang jelas untuk yang pinter produksi, dia akan kuat di bidang produksi, akan banyak. Tetapi memang inilah penting kolaborasi antara yang senior sama junior, atau yang tua sama muda. Atau yang tua tapi belajar sama yang muda. Demikian juga tim online sendiri itu harus punya tim, ternyata tidak bisa sendirian. Susah ternyata. Online itu tidak segampang yang dibayangkan ternyata. Harus banyak tim, kemudian mereka punya kepandiannya masing-masing gitu ya. Ada yang pandai di bidang marketing, ada yang bidang CS, ada yang bidang konten, ada yang bidang administrasi dan lain sebagainya. Itu harus sendiri-sendiri. Sehingga membangun tim digital marketing supaya bagus, supaya bisa membawa penjualan di bidang batik ini sangat penting bagi perusahaan. Saya sempat survei kecil-kecilan, Mbak Haji, ke PT Pos dengan beberapa perusahaan kurir. Mereka bilang begini, Pak, ini paket kita makin hari makin banyak, bahkan di bulan Desember ini merupakan jumlah paket yang lumayan besar, dan itu dari Pekalongan kirim keluar, bukan dari luar, kirim Pekalongan. Pak Haji bisa menebak apa yang dikirim sebetulnya? Kalau kita di bidang batik, kita tahu bahwa mereka rata-rata yang sekarang berjalan itu antara lain satu batik, kedua busana-busana harian lah ya, busana-busana harian itu ya hem atau celana atau fashion kayak gitu. Kemudian ada lagi kosmetik, itu sekarang lagi booming betul. Cuman tingkat lokalnya makanan, tingkat lokalnya. Tetapi untuk yang di luar itu rata-rata mereka baju atau pakaian harian gitu ya. Kemudian kosmetik itu sekarang lagi luar biasa. Artinya sebetulnya secara marketing
penjualan itu bukan turun ya, yang turun kan konvensional marketing. Ya, betul. Digital marketing yang naik, dan memang ketika dicek ke kurir itu mereka mengatakan Pak banyaknya batik kayak gitu kan. Ya. Sebetulnya animo dari luar untuk batik sangat tinggi ya Pak Haji ya. Jadi memang sekarang itu lagi zamannya memang segmentasi. Ya. Jadi memang segmentasi untuk yang kelas atas memang menurun. Betul. Sekarang yang ada adalah segmentasi yang bawah. Mereka yang beli gitu ya, yang beli ready, yang rame, yang booming itu memang kelas bawah. Yang nilai-nilainya di bawah, katakanlah angka itu di bawah 500. Betul. Bahkan di bawah 200 atau 100.000 itu yang sangat luar biasa. Yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Betul. Itu yang sekarang booming. Betul. Adapun ada beberapa yang kelas menengah itu tertentu ya, tertentu karena segmentasi pasar, kemampuan daya beli itu menurun dari yang atas menjadi menengah menjadi ke bawah. Betul, gitu. betul. Tetapi kalaupun misalkan harganya murah, kalau pengalinya banyak, nah, hasil akhirnya kan banyak juga ya. Itu yang menjadi kelebihan dari digital marketing itu seperti itu. Jadi mereka tanpa harus katakanlah mempunyai barang gitu ya, barang sedikit gitu ya, tapi mereka bisa pinjem, bisa menjadi reseller, bisa mengambil milik teman, saudara, siapapun, bisa mengembangkan itu. Betul. Jadi digital marketing itu mempermudah, memperbanyak omset, memperbanyak penjualan dengan cara singkat, dengan tidak bertemu gitu. Pertanyaan yang menarik begini Pak Haji, batik pesisir apakah mulai bergeser ke digital marketing dan menseriusi, dan bagaimana caranya? Di kami ini sebenarnya semua dulu serba offline semua. Kita punya toko, kita punya tempat pameran, kita punya showroom, kita punya tempat produksi. Betul. Memang sangat menurun sekali. Kami merasakan, drastis. 3 bulan, 4 bulan pertama kita nol gitu ya. Kemudian mulai berangkat sekitar 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan itu sudah mulai berjalan berangsur-angsur, dan itu mengubah paradigma mindset bahwa dari offline itu kita harus berubah menjadi online. Mulai dari Failasuh batik, batik pesisir, kemudian ada kita beberapa yang punya merek merek 3 merek yang kelas bawah lah katakanlah, itu semua online semuanya. Sudah di-online-kan semua. Sudah di-online-kan semuanya. Cuman memang kita kayak belajar dari awal lagi, jujur aja. Jujur aja kita belajar dari awal lagi bagaimana sih membuat tim online yang bagus, yang baik. Kami juga merekrut para karyawan juga, mereka semua rata-rata belajar dari awal semuanya. Kita mendatangkan mentor, mendatangkan para ahli-ahli digital marketing supaya para karyawan ini yang dulunya biasa offline ke online. Tradisi ini ya juga berubah gitu ya. Karena kalau online itu sebenarnya jamnya tidak terbatas. Bangun tidur sampai mau tidur itu online gitu. Cuman kalau dulu kan dari jam 8 sampai jam 4. Bagaimana sih tradisi ini diubah? Ini yang agak susah, butuh waktu gitu ya. Sehingga harapannya adalah dengan kita menguasai dunia digital marketing dengan tim bagus ini, kita bisa menyesuaikan adaptif gitu ya, menyesuaikan pasar. Berarti batik pesisir lumayan serius ya? Serius, kalau serius. Perubahan transformasi dari konvensional marketing ke digital marketing. Kita sangat serius untuk menangani ini. Sebenarnya saya sudah memprediksi sudah lama. Sudah jauh sebetulnya. Saya 5 tahun yang lalu kami berpikir untuk dunia online ini dikuatkan. Cuman karena kesibukan offline waktu itu gitu banyak sehingga online-nya belum tersentuh ya. belum maksimal. Lah, ketika pandemi ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus terjun semuanya full online gitu. Kalau dibikin persentase, berapa yang digital marketing, berapa yang konvensional marketing? Sekarang 90 digital marketing. Gila. 90%. 10 berubah total fundament marketing. Kalau dulu itu online itu 10%, 90% offline. Betul. Sekarang online 90%, yang lain offline. Ya gitu. Mohon maaf, kalau dari sisi
pendapatan antara yang konvensional marketing dengan digital marketing, apakah yang digital itu sudah menyamai yang konvensional atau butuh waktu? Kalau masalah omset, kami sadar bahwa untuk mengubah dari offline yang omsetnya cukup bagus, sekarang masih merangkak, jujur aja. Baik. Masih tertatih-tatih untuk bagaimana sih mengubah tradisi pembeli juga. Ya. Jadi mereka yang dulunya datang ke pameran atau ke showroom, mereka ke online ini yang agak susah gitu ya. Sehingga butuh komunikasi lewat WA kayak gitu, tetap personal kayak gitu ya. Nggak mungkin kita bilang, Bu, belanjanya di itu aja di website ini gitu, kan nggak mungkin. Betul. Jadi kita harus personal personal transaksi, personal pelayanan personal, sehingga mungkin mereka yang dulunya datang sekarang dengan WA atau dicoba dengan Instagram, dicoba lagi dengan Facebook kayak gitu, dengan web, mereka memperlihatkan web kita. Nah, kita semuanya juga dalam tahap untuk belajar, jujur aja. Kalau mengenai omset, kami belum banyak lah. Mulai dari awal lagi, karena merasa mulai dari awal lagi. Dari nol lagi berarti. Dari nol lagi. Betul. Beda dengan mungkin yang tadi saya sampaikan, dengan beberapa tempat yang murah-murah itu, kemudian dasar itu, mereka sekarang didukung dengan online cepat. Tapi batik-batik yang halus, batik-batik yang kelas atas ini butuh effort tenaga yang luar biasa, mengubah mindset, mengubah image, mengubah cara gitu ya, cara transaksi. Berarti ada edukasi baik kepada pelanggan lama maupun kepada pelanggan baru gitu ya. Betul. Jadi harus ada edukasi pelanggan lama. Contoh pameran itu kita dulu di tempat khusus gitu ya. Sekarang kita virtual. Kita punya pendopo, punya tempat pameran, kemudian di shooting, di video, baru kita kirimkan. Itu bentuknya seperti itu. Atau gambar-gambar yang dulunya lewat WA bisa ngecek di Instagram, langsung nyambung ke WA dan seterusnya kayak gitu. Atau saya pernah lihat di Facebook dengan Instagram, gak masalah. Jadi kan ada siaran live ya. Ya, betul. Jadi mereka men-shoot beberapa produk, saya lupa produknya apa, dan di situ ada price list-nya. Betul. Silakan yang ini, terutama kalau memang lagi cuci gudangnya. Iya. Itu memang kreativitas dari tim digital marketing, luar biasa. Memang mereka punya teknik-teknik, strategi-strategi untuk biar penjualannya boom. Itu antara lain dengan live itu. Iya. Pak Haji, harapan ke depan seperti apa Pak Haji? Kan kita masih punya optimisme, punya harapan dan keinginan yang sangat besar. Harapannya ke depan, pertama pandemi segera pulih, diatasi. Kemudian kita bisa segera adaptasi dengan kehidupan baru, dengan new normal, dengan suasana baru. Meskipun ada virus corona, kita hadapi dengan dengan jernih. Kemudian kita mau belajar, gitu ya, mau belajar dari offline ke online. Tradisi itu harus diubah. Harapannya pemerintah juga mungkin mengedukasi kepada seluruh masyarakat bahwa kita industri-industri batik ini bisa bisa berkreatif dan diberikan tempat gitu ya, diberikan tempat di hati masyarakat, dibantu promosinya gitu ya, kemudian segera gitu ya, segera pasar-pasar marketing yang mungkin dulunya offline, mall-mall itu segera dibuka saja, meskipun dengan protokol kesehatan yang ketat, gitu ya. Karena ekonomi bisa jalan kalau pasar itu dibuka, gitu ya. Jadi kayak tempat pariwisata, mall, kemudian pendidikan, itu juga sangat pengaruh terhadap perputaran ekonomi batik gitu. Contoh kalau di pendidikan orang buat seragam, di mall orang mau belanja batik gitu ya. Kemudian di pariwisata mereka bawa oleh-oleh. Itu sangat-sangat membantu, berpengaruh gitu ya. Betul. Baik, Pak Haji Failasuf, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama, luar biasa. Demikian pemirsa, perbincangan saya dengan Ketua Kadin Kabupaten Pekalongan, Bapak Haji Failasuf. Menarik. Ada tren perubahan dari konvensional marketing ke digital marketing, terutama di produk batik, maka berubahlah ke digital marketing, seperti yang dikatakan oleh Pak Haji Failasuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.